Selamat datang di Lope Loka-Loka. Kembali bersama saya Marina Nur Prativi. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai cake bebas gluten yang sehat untuk tubuh tapi tetap enak gitu ya. Di episode yang sebelumnya kita sudah membahas 5 metode pembuatan cake. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi nih ya untuk membuat cake yang sehat tapi tetap enak. Oke, materi ini disponsori oleh Lokaloka. Jangan lupa double L di bagian tengah, Loka. Lokaloka bisa bikin Anda membuat makanan tetap enak lebih sehat tanpa menggunakan tepung terigu. Dapatkan potongan harga 10% untuk pembelian produk Lokaloka apapun, khusus pembelian di website official di www.lokaloka.com. Jadi Anda bisa masuk ke website, pilih produk yang Anda perlukan, kemudian sebelum check out jangan lupa masukkan kode kupon LOPE, LOPE. Sekali lagi masukkan kode kupon LOPE dan Anda bisa mendapatkan langsung diskon 10%. Oke, di episode kali ini kita mau membahas bagaimana cara membuat cake yang enak dan sehat tanpa menggunakan bahan tambahan pangan sintetis, ya. Bahan tambahan pangan ini sebenarnya bukan sesuatu yang dilarang gitu ya, karena sudah ada diatur oleh negara gitu, khususnya oleh Badan POM dalam penggunaannya, sudah ada izin edarnya, ada takaran penggunaannya. Nah, kalau ingin menggunakan bahan tambahan pangan sintetis boleh, tapi pastikan Anda menggunakannya sesuai dengan takaran yang dianjurkan supaya tidak terjadi efek buruk pada tubuh ya. Tapi kalau ingin membuat cake yang benar-benar alami, natural, dan sehat, kita bisa skip semua bahan tambahan pangan yang sintetis ini. Selain itu, untuk cake sendiri ini kan juga terbuat dari tepung, gula, lemak seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan juga porsi makannya supaya tidak berlebihan untuk tubuh. Gitu ya. Cake ini adalah cemilan yang disukai banyak orang, jenis-jenisnya itu macam-macam, apalagi zaman sekarang ini cake itu udah sangat banyak sekali jenisnya. Tapi makin kesini kok kayaknya makin gak sehat gitu ya. Karena banyak banget menggunakan bahan tambahan pangan, banyak banget ditambahkan topping-topping yang manis, beraroma gitu ya. Meskipun itu sebenarnya disukai konsumen, tapi kita perlu balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah cake yang kita beli ini sehat? Apakah saya bisa membuat cake sendiri yang tetap sehat, yang tetap enak, tapi lebih sehat gitu ya. Gimana nih? Kalau memang seperti itu keputusan Anda membuat cake sendiri yang lebih sehat tapi tetap enak, boleh dilanjut didengarkan ya. Oke, sebenarnya bahan dasar cake itu cuma 4 ya. Bahan dasar untuk membuat cake itu cuma 4: telur, gula, tepung, dan lemak gitu. Tapi makin kesini makin kesana. Jadi makin banyak ditambahkan topping-topping segala macam, ditambahkan flavor, aroma, pewarna, pengembang, apalagi gitu ya, segala macam ya. Ini contoh di sebelah kiri ini gambarnya sebenarnya muffin. Sesimpel ditambahkan choco chips, tapi di dalam choco chips sendiri itu sebenarnya banyak bahan tambahan pangannya ya. Jadi misalnya Anda membuat cake nih yang alami natural deh, penggunaannya cuma telur, gula, tepung, lemak. Anda yang menambahkan choco chips, pastikan choco chips yang Anda pilih itu menggunakan coklat asli juga yang minim atau tidak menggunakan sama sekali bahan tambahan pangan gitu. Jadi perhatikan juga topping-toppingnya. Jangan sampai kita udah membuat cake-nya itu sealami senatural mungkin, kita menggunakan toppingnya itu justru yang banyak menggunakan BTP sintetis yang sebenarnya Anda hindari. Sekali lagi BTP itu bukan sesuatu yang haram gitu ya, apa salah digunakan, karena BTP yang beredar itu tentu sudah ada izinnya dan ada takarannya. Tinggal bagaimana keputusan Anda. Apakah ingin menggunakan BTP sintetis sesuai anjuran atau tidak menggunakannya sama sekali atau mengurangi ya, memakai hanya yang diperlukan, yang tidak diperlukan nggak usah dipakai gitu. Oke. Nah, cake juga diberi bahan-bahan lain seperti coklat, buah kering, selai, keju, susu, ekstrak tanaman, dan tadi ya sudah saya sebutkan aneka bahan tambahan pangan pewarna, perasa, kemudian juga pengembang untuk memperkaya rasa dan tekstur. Seperti dilihat di sini, ini ada 4 warna: ungu, hijau, orange, pink. Tentu ini menggunakan pewarna, dan pewarna yang digunakan ini saya menggunakan pewarna sintetis. Kemudian di sini ada krim, ada keju, ini juga banyak sekali bahan tambahan pangan sintetis di dalam sini, kecuali kita menggunakan
menggunakan keju natural, keju yang benar-benar tanpa pengawet, misalnya tanpa pewarna gitu ya, dan yang alami keju, bukan keju proses. Oke, gitu ya. Cake yang harum, mengembang, lembut, aneka macam topping itu memang menarik mata dan tentunya menjadi disenangi oleh konsumen. Akibatnya, cake-cake yang tampil sederhana, simple, tapi sebenarnya dia natural itu tertinggal di belakang gitu ya. Nah, kita kembali lagi nih, mau bikin cake yang lebih sehat nggak gitu ya, tapi tetap enak dong pastinya. Oke, jadi sebelum menggunakan BTP ini untuk Anda yang memutuskan untuk mengurangi penggunaan BTP kecuali diperlukan banget atau memang golongan yang nggak apa-apa kok pakai BTP, yang penting adalah cek label BTP untuk mengetahui takaran aman penggunaannya. Jadi BTP ini nggak bisa semena-mena Anda gunakan sesuai dengan keinginan Anda sendiri, tapi kita harus mengikuti bagaimana takarannya, bagaimana petunjuk penggunaannya dari produsen, karena takaran petunjuk penggunaan dari produsen inilah yang membuat BTP ini menjadi tidak berbahaya pada tubuh gitu. Setiap negara memiliki lembaga yang mengatur keamanan pangan baik pada produk segar maupun produk olahan maupun yang tergolong bahan tambahan pangan. Di Indonesia, penggunaan bahan tambahan pangan diatur oleh Badan POM. Kalau nanti Anda coba cari BTP gitu ya, bahan tambahan pangan tuh ada banyak sekali jumlahnya. Ada 14 atau lebih gitu ya jenis bahan tambahan pangan yang biasa digunakan di Indonesia, banyak digunakan di makanan-makanan yang mungkin sehari-hari kita makan. Di Lokaloka kami berkomitmen untuk seminimal mungkin menggunakan bahan tambahan pangan. Kalau benar-benar nggak bisa banget tanpa baking powder, itu baru kita pakai baking powder. Kalau nggak bisa banget tanpa santan gam, baru kita pakai santan gam. Itu pun jumlahnya digunakan sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang paling optimal, gitu ya. Kalau bisa dibuat tanpa BTP, maka kita tidak menggunakan bahan tambahan pangan sama sekali. Itu jadi kalau kami seperti itu di Lokaloka, mungkin Anda berbeda pendapat, itu nggak apa-apa ya, dipersilakan. Mungkin Anda benar-benar kamu pakai BTP, itu nggak apa-apa. Atau mungkin Anda hanya mau menggunakan BTP yang tergolong CPPB saja, jadi yang tidak diatur batas atasnya, tidak diatur adinya, itu yang benar-benar aman buat tubuh, is okay. Kayak santan gam itu adalah tergolong CPPB, adinya not specified. Tapi kalau baking powder itu mungkin diatur ada batas atas penggunaannya. Kalau pewarna ada batas atas penggunaannya, bukan CPPB lagi. Itu jadi semua kembali pada pilihan Anda. Tapi kalau di Lokaloka, kita sebisa mungkin tanpa BTP. Kalaupun pakai BTP, kita cari dulu yang not specified atau yang CPPB. Kalau tidak ada sama sekali, baru kita gunakan BTP sintetis yang lainnya, tapi dengan takaran yang jauh di bawah yang dianjurkan produsen untuk mendapatkan hasil yang paling optimal tentunya. Oke, sekarang gimana nih? Emang bener-bener gitu, kita bikin cake itu tergantung banget pada bahan tambahan sintetis? Ya enggak dong. Kalau hanya cake, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang alami. Yang pertama ya, kita harus menggunakan bahan segar yang berkualitas baik. Telurnya harus segar ya, kemudian tepungnya tidak apek dan tidak berkutu. Mungkin Anda sudah tahu bagaimana cara mengecek telur segar ya. Dimasukkan ke dalam air, kalau dia tenggelam berarti masih oke. Kemudian selanjutnya kita bisa mengganti pilihan gula, gitu ya. Gula pasir yang umum digunakan untuk cake bisa diganti loh dengan pilihan gula lain yang lebih sehat dan indeks glikemiknya tergolong rendah atau sedang. Contoh pilihan gula sehat yang tidak terlalu mengubah tekstur cake adalah gula singkong, gula sorghum, dan raw cane sugar sebenarnya, gula tebu ya. Gula pasir yang tanpa melalui proses rafinasi. Gula aren tidak terlalu mengubah tekstur cake, tapi dia merubah aroma. Gula kelapa dia merubah aroma. Gula sorghum agak sedikit mengubah aroma, tapi tekstur it's okay. Gitu ya. Kalau Anda tidak mau menggunakan gula sama sekali, misalnya karena penyakit tertentu seperti diabetes, memang harus benar-benar tanpa gula, silakan gunakan sweetener atau pemanis. Utamakan menggunakan pemanis alami seperti stevia daripada pemanis buatan. Ya. Di pasaran banyak-banyak banget ya jenis-jenis sweetener. Coba Anda perhatikan apakah itu pemanis buatan atau pemanis alami dari daun stevia. Oke, kemudian Anda juga bisa memperkaya serat pada cake. Karena cake ini gimana pun juga komposisi utamanya adalah tepung, gula,
telur, dan lemak gitu ya. Jadi kalau ingin meningkatkan kandungan serat pada cake, bisa menggunakan tepung yang kaya serat, seperti tepung mocha, tepung sorghum, tepung ubi, tepung talas, tapi tetap tolong di mix dengan tepung ringan ya, dengan pati supaya teksturnya tidak seret banget dan dia bisa empuk gitu ya. Nggak padat, nggak seret seperti tepung maizena, tepung pati kentang, maupun tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian Anda juga bisa mencampurkan umbi-umbian utuh gitu ya, seperti kentang, ubi atau singkong gitu ya, supaya bisa meningkatkan serat pada cake dan juga memberikan manfaat fungsional yang baik. Misalnya kita membuat cake kita warnanya oranye, kita menggunakan ubi jalar oranye seperti ini. Selain warnanya orange ya, meskipun warna orange alami itu berbeda dengan warna orange sintetik tentu ya, tidak terlalu tajam kalau warna orange alami itu, Anda juga bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari si warna orange ini gitu. Jadi ada antioksidannya. Kemudian bisa juga menggunakan sayur dan buah asli, misalnya pisang, kemudian pepaya gitu ya, bisa loh pepaya untuk cake ya, nanas, kemudian stroberi atau wortel, brokoli seperti itu ya. Selain memperkaya rasa dan warna, tentu menambah nilai gizi dan kebaikan dari cake Anda. Kemudian pilih jenis lemak yang sehat dan tahan suhu tinggi seperti mentega, minyak kelapa, atau rice bran oil, minyak bekatul. Kemudian selain pemilihan bahan, tahap berikutnya adalah pembuatan. Jadi tolong pembuatannya itu dengan benar, dengan sesuai gitu ya. Tekniknya itu benar supaya cake Anda itu hasilnya sempurna. Kocok adonan dengan benar untuk memasukkan udara secara optimal ya. Udara yang terperangkap pada adonan membuat cake bisa mengembang dengan baik. Jadi pengembangan adonan itu dia dari pengocokan ya, dari faktor pengocokan. Kalau pengocokannya Anda kurang, itu juga cake-nya tidak bisa mengembang dengan baik. Tapi kalau over mix itu juga cake Anda malah bisa ambles nantinya. Kemudian untuk metode foam nih ya, tipsnya kalau foam seperti apa? Pastikan putih telur udah kaku mengkilap, stiff peak ya. Pengadukan antara putih dan kuning telur harus rata dengan menggunakan teknik aduk balik. Bisa juga Anda melakukan pancingan dulu sebelumnya. Jadi sebagian putih telur masukkan ke adonan kuning, aduk rata dulu, baru setelah itu dicampur ke adonan putih telur semuanya ya. Ini supaya pencampurannya rata. Kalau pencampurannya nggak rata, teknik pengocokannya udah benar, tapi pencampurannya nggak rata itu juga nanti bisa mengakibatkan kegagalan untuk cake Anda. Untuk metode spong juga adonan telur dan gula harus dimixer, yakinkan hingga kental berjejak. Lalu saat penambahan tepung lakukan bertahap dan aduk balik juga. Jadi bertahap, jangan langsung bles supaya supaya udara yang udah terperangkap, adonan yang udah mengembang itu nggak ambles. Nah, poinnya jangan berlebihan, jangan over mixing gitu, malah membuat adonan Anda itu nanti kempis gitu ya. Pastikan oven sudah dipanaskan. Nah, ini ya sudah saya sampaikan juga nih sebelumnya, oven itu harus dipanaskan. Kukusan itu juga sudah harus panas sebelum cake masuk. Jadi cake masuk itu suhunya udah tercapai gitu ya. Pastikan suhu oven maupun suhu kukusan itu stabil dan panasnya itu merata. Oke, ini saya mau kasih contoh nih. Sifonnya Loka-Loka antara yang menggunakan baking powder dengan yang tanpa baking powder. Yang bagian atas ini dengan baking powder, yang bagian bawah tanpa baking powder. Kalau dilihat pori-porinya itu sebenarnya sama ya. Ada pengembangan cake yang lebih tinggi dengan menggunakan baking powder dibanding yang tanpa baking powder. Meskipun demikian, yang tanpa baking powder pun saya rasa sudah bisa diterima gitu karena dia tidak bantat, tetap bentuknya seperti sifon kok, tetap lembut, tetap kempis-kempis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tanpa baking powder pun oke gitu ya, hampir nggak ada perbedaan. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan di episode kali ini ya, membuat cake bebas gluten yang sehat tapi tetap enak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan email langsung ke saya, ke marina@lokaloka.com. Jangan lupa L-nya ada 2 loh, kalau Loka-Loka ya. Jadi, Loka-Loka ini gabungan dari kata lokal dan loka gitu ya. Jadi, L-nya 2, marina@lokaloka.com. Boleh email ke saya, nanti bisa saya respon kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.